Kawan-kawan yang cerdas dan baik hati, yang selalu bergembira, sehingga apapun masalah yang Anda hadapi akan cepat tuntas dengan kegembiraan. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang sedang menjadi perbincangan publik, yaitu tentang tidak lagi terbitnya sebuah surat kabar yang cukup legendaris. Tentu saja tidak terbitnya media surat kabar seperti Republika membuat para pembacanya sangat terkejut. Begitu pula dengan para stakeholder yang berkepentingan dengan surat kabar tersebut. Selain Republika, ada 4 majalah di bawah Kompas dan Gramedia yang juga tidak terbit pada awal tahun 2023 ini. Begitulah kenyataan yang terjadi dengan derasnya perkembangan dunia digital, dengan mudahnya orang atau masyarakat untuk mendapatkan akses informasi, membuat satu perkembangan baru di dalam bisnis media, sesuatu yang nyata dan hari-hari ini terjadi, di mana surat kabar dan majalah mengalami penurunan dari sisi oplah, pendapatan dari iklan, dan lain-lain yang terkait dengan pemasukan mereka untuk menghidupi media tersebut. Padahal di sisi lain, kos produksi yang terjadi untuk menghidupi media tersebut justru bertambah besar. Biaya-biaya untuk beli kertas, biaya percetakan, biaya distribusi, begitu juga biaya yang terkait dengan sumber daya manusia yang mengelola media tersebut tentu tidak bisa ditahan. Sebab di media surat kabar dan majalah tersebut ada yang namanya variable cost atau cost of living adjustment, atau penyesuaian pendapatan karyawan paling tidak menutupi inflasi yang terjadi pada tahun berjalan. Tentu saja keadaan tersebut sesuatu yang sudah lama diperkirakan oleh para pakar di bidang media, bahwa surat kabar akan mengalami satu proses di mana mereka sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan dengan pengeluaran yang harus mereka lakukan dalam proses terbit setiap hari atau secara berkala bagi majalah. Kita tidak akan membahas tentang tidak terbitnya media-media tersebut, tetapi yang penting adalah bagaimana sebenarnya pekerjaan yang terkait dengan jurnalisme yang dilakukan oleh para awak redaksi, khususnya reporter, yang berkaitan dengan proses peliputan, proses untuk mendapatkan berita, mendapatkan informasi dari sumber yang kredibel, dan kemudian bagaimana mereka mengolahnya. Begitu pula di media televisi, proses untuk mendapatkan satu informasi tersebut tentu saja berjenjang. Artinya apa? Mulai dari tingkatan yang lebih rendah sampai menengah, dan kemudian menjadi keputusan dari seorang produser dan kemudian eksekutif produser untuk menyiarkan sebuah berita. Proses tersebut bukanlah proses yang instan atau begitu saja, tetapi ada alur panjang yang mengikuti, sehingga proses-proses yang berkaitan dengan terbitnya suatu berita di surat kabar, di majalah, atau berita di media televisi tentu saja melalui satu rangkaian yang berkaitan dengan proses kerja, proses penyempurnaan sesuai dengan karakter dari media tersebut. Proses yang berkaitan dengan isi atau rubrikasi di media seperti majalah tentu saja mengikuti
rubrik-rubrik yang menjadi rubrik tetap, atau ada juga rubrik yang terbit secara berkala, secara bergantian. Item-item penting apa saja yang harus tersedia untuk satu laporan utama yang menjadi pembahasan atau menjadi tema pada penerbitan edisi yang akan terbit tersebut. Kemudian ada distribusi tugas kepada reporter atau mungkin juga editor yang akan membuat satu tulisan atau satu kolom dan lain-lain yang berhubungan dengan topik utama yang terbit pada edisi yang akan datang tersebut. Nah, di dalam penerbitan satu majalah wanita, tentu saja lebih banyak topik-topik yang berkaitan dengan kebutuhan wanita, dalam pengertian topik-topik yang soft news, berkaitan dengan kehidupan kaum wanita sesuai dengan segmen pembacanya. Penulisan di majalah wanita biasanya mengutamakan deskripsi, mengutamakan cerita humanis atau human interest, mencerita bagaimana menyentuh para pembaca dengan kata-kata yang punya makna lebih dalam. Sentuhan-sentuhan kemanusiaan menjadi bagian penting biasanya ketika membahas tentang satu tokoh atau satu figur yang menjadi cover story. Kebetulan saya juga pernah bekerja di majalah berita. Itu sangat berbeda sekali stylenya. Majalah berita mingguan, kebetulan dua majalah yang pernah menjadi tempat saya bekerja itu adalah majalah yang diterbitkan oleh orang-orang atau wartawan, sekumpulan wartawan yang hengkang atau eksodus dari satu majalah berita yang sangat populer pada tahun 80-an, tahun 90-an. Tipikal dari majalah berita ini membutuhkan satu kedalaman. Dia sangat selektif di dalam proses untuk menyajikan topik-topik yang berkaitan dengan apa yang mereka sajikan untuk untuk edisi berikut. Sebab majalah berita tersebut membutuhkan kedalaman informasi yang tentu saja sangat berbeda dengan apa yang sudah disajikan atau diterbitkan oleh surat kabar harian. Nah, di dalam proses reportase untuk majalah berita biasanya butuh sumber-sumber yang juga eksklusif. Artinya sumber utama, bukan sumber yang lapis ketiga seperti pejabat humas. Biasanya majalah berita sangat menghindari berita-berita yang berkaitan dengan informasi dari pejabat humas. Mereka, para redaktur tetap menginginkan narasumber mereka adalah informasi pertama yang terlibat dengan masalah atau topik yang sedang dibahas. Tentu saja proses untuk mendapatkannya tidak juga mudah ya, sebab topik yang akan dibahas biasanya menjadi aktual pada pekan tersebut, pekan yang sedang menjadi pengumpulan bahan-bahan, dan narasumbernya juga sudah tertentu, sehingga membutuhkan satu keuletan dan ketangguhan dari reporter untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan atau topik yang sedang dibahas. Biasanya di penerbitan media cetak seperti surat kabar, berita yang bergulir untuk besok hari adalah berita yang menjadi topik hangat pada hari ini atau hari sebelumnya. Nah,
Di dalam proses untuk mendapatkan satu informasi atau berita dari narasumber, reporter sangat mengandalkan kedekatan dan kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi secara cepat, lugas, dan juga mengandalkan berita-berita dari narasumber utama. Karena sifatnya yang terbit harian, pemakluman terhadap narasumber lapis kedua, lapis ketiga biasanya bisa lebih longgar dibanding dengan majalah berita. Padahal majalah berita kan proses untuk gatheringnya itu butuh waktu yang cukup lama ya, tenggang waktunya. Tapi kalau harian kan kadang-kadang butuh waktu untuk mendapatkan informasi, hanya butuh rentang waktu jam-jaman istilahnya, sehingga berburu untuk mendapatkan satu narasumber penting itu menjadi satu yang juga keahlian yang harus dimiliki oleh reporter surat kabar. Nah, reporter surat kabar ini juga bekerja sesuai dengan assignment atau penugasan dari editor atau koordinator reportase yang mengawasi sejumlah reporter, di mana mereka itu ada yang biasanya punya pos di tempat-tempat atau instansi tertentu. Reportase untuk berita harian ini dibuat biasanya pada sore atau malam hari. Reporter mulai menulis bahan atau berita yang mereka dapatkan, sehingga itu menjadi tugas dari editor atau redaktur untuk melakukan editing terhadap berita-berita yang masuk. Dan biasanya tidak cukup hanya mengandalkan satu berita atau satu informasi sepihak, tetapi check and balance terhadap satu kasus, terhadap satu masalah itu juga diperlukan. Artinya apa? Pihak redaktur akan menugaskan kembali dari proses-proses yang terjadi di majalah, surat kabar, kemudian di televisi. Tidak ada proses yang instan. Artinya apa? Ada proses berjenjang untuk menyiarkan sesuatu, mulai dari pengumpulan, penyeliaan, kemudian ada proses editing, sampai akhirnya terbit atau disiarkan oleh televisi. Di dalam proses-proses tersebut tentu saja ada pihak atau level tertentu yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilaporkan oleh para reporter kepada newsroom. Beda sekali dengan media sosial, di mana kebebasan untuk mendapatkan dan mengolah informasi tanpa adanya satu keterikatan yang sangat ketat ya di dalam proses untuk menyaring atau melakukan pemilahan dan juga cek dan recheck terhadap satu informasi. Di media sosial pada zaman sekarang, informasi begitu mudah bergulir, begitu bebasnya para netizen untuk menyajikan apa yang mereka rasakan sebagai kebutuhan masyarakat. Padahal di media cetak, baik surat kabar, majalah maupun di televisi, proses tersebut dilakukan secara berjenjang dan melalui proses penyaringan atau editing yang sangat ketat.